Bosan dengan sistem pendidikan yang itu-itu saja? Mau tahu apa yang lagi tren di dunia pendidikan? Di Agus Channel Pendidikan, kita akan bahas semua yang kamu perlu tahu tentang dunia pendidikan. Kali ini, kita akan bahas perbandingan antara kurikulum Merdeka dan Deep Learning. Kira-kira, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Profesor Abdul Mukti, mengemukakan niat untuk mengevaluasi kurikulum Merdeka yang selama beberapa tahun terakhir menjadi fokus utama sistem pendidikan di Indonesia. Langkah yang diambil ini bertujuan untuk membawa pendidikan nasional ke arah yang lebih relevan dengan tantangan abad ke-21, dengan wacana menggantinya atau mengintegrasikan pendekatan baru yang disebut Deep Learning. Apa sebenarnya Deep Learning dalam konteks pendidikan? Mengapa metode ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan kurikulum Merdeka? Mari kita telaah bersama kelebihan, tantangan, dan dampaknya. Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat itu, Nadiem Makarim. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Salah satu ciri khasnya adalah penghapusan peminatan di jenjang SMA, memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah memfokuskan pembelajaran pada materi esensial dan pengembangan karakter, serta kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Perbandingan konsep kurikulum Merdeka dan Deep Learning. Fokus dan pendekatan pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada fleksibilitas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka melalui proyek-proyek mandiri. Sebaliknya, Deep Learning menitikberatkan pada kedalaman dan kualitas pemahaman melalui pembelajaran yang lebih intensif. Hal ini menuntut pengajar untuk mengeksplorasi satu materi dengan mendalam, menjadikannya kontekstual dan relevan. Metode pengajaran. Dalam kurikulum Merdeka, pengajaran bisa lebih variatif dengan pembelajaran berbasis proyek, sedangkan Deep Learning cenderung menitikberatkan pada pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, dan analisis mendalam. Kurikulum yang adaptif. Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa memilih jalur pembelajaran yang sesuai minat mereka, sementara Deep Learning memaksa siswa untuk mendalami konsep yang lebih terbatas namun kompleks. Deep Learning, diyakininya mampu memberikan kedalaman belajar yang diperlukan di tengah dunia yang semakin kompleks dan kompetitif. Keberhasilan metode ini di berbagai negara maju juga menjadi pertimbangan untuk mengadaptasinya dalam konteks pendidikan Indonesia. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Di antaranya adalah kesiapan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta perubahan budaya belajar yang harus disesuaikan. Pengambilan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan, sekaligus menyiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir analitis dan siap bersaing di tingkat global. Langkah ini, bila dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dukungan menyeluruh, berpotensi membawa generasi muda Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, akan tetap ada tantangan yang harus diatasi secara kolektif, demi masa depan yang cerah.